telah membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah Sayyidul Qaum dengan Al-Fatihah. Al-Hafidz mengatakan wa fil hadithi jawazu ruqyah bi kitabillah wa yaltahiqu bihi ma kana bidzikri wad du'a'il ma'thur. Jadi bolehnya ruqyah dengan kitabullah dan juga yang sama dengan itu ya dengan zikir-zikir dan doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah yang dibolehkan. Yang pertama adalah ruqyah dilakukan dengan kalamullah atau namanya atau sifatnya, atau dengan doa-doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dilakukan dengan bahasa Arab. Yang ketiga diucapkan dengan bahasa Arab dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya dia memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang haram, meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, ini syirik. Yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Jadi ruqyah sebagai perantara aja kita bacakan, tapi kita tidak boleh bergantung pada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan kekuatan sendiri, tetapi ruqyah itu berpengaruh dengan izin Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu maka ruqyah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ruqyah syar'iyyah, yaitu ruqyah yang telah memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan dengan ayat-ayat dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, ruqyah yang bid'ah, yang tidak terpenuhi syaratnya, ya ruqyah yang tidak menggunakan bahasa Arab, ruqyah yang menggunakan makna yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami, mengandung unsur-unsur kesyirikan, kemudian juga mencaci maki, mencela, atau dengan pakai pukulan-pukulan tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan kaifiyah tertentu. Ini tidak dibolehkan. Jadi ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian kita gunakan yang terbaik ruqyah itu dengan ayat dan hadis Nabi yang sahih, doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian hadis-hadis yang menganjurkan ruqyah syar'i. Hadis-hadis yang menganjurkan ruqyah syar'i, kalau tadi saya sebutkan bahwa ruqyah itu boleh dengan syaratnya, dan juga fatwa-fatwa ulama menyebutkan tentang bolehnya dengan dasar hadis Nabi, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Syekh bin Baz juga berpendapat demikian, bahwa ruqyah itu boleh dengan dasar hadis Nabi yang sahih, dan ruqyah itu harus dengan ayat-ayat dan doa-doa yang ma'thur. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian hadis-hadis yang menganjurkan untuk ruqyah syar'i, di antaranya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata adalah Rasulullah menyuruh saya untuk meruqyah minal ain, dari penyakit ain, dari penyakit mata yang jahat. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Karena Rasulullah ya'muruni an astarqi minal ain. Kemudian juga dalam hadis Nabi bersabda, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Awal hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ada seorang yang digigit oleh kalajengking. Kami sedang duduk dengan Rasulullah.
Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang bisa meruqyah? Artinya dia digigit kalajengking, siapa yang bisa meruqyah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah saya ruqyah? Kemudian Rasul bersabda, man istata'a minkum yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan. Kemudian juga hadis Auf bin Malik al-Asja'i, kami biasa meruqyah pada zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah melihat, kata Rasulullah, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Tunjukkan kepada aku ruqyah kalian, tidak apa-apa meruqyah selama tidak ada kesyirikan. Dan juga beberapa hadis yang lain yang berkaitan tentang ruqyah ini. Di antaranya yang perlu saya ingatkan, bahwa ruqyah ini masyru', disyariatkan sebelum terjadinya penyakit atau gangguan. Yang kedua, sesudah terjadinya bala, artinya musibah, atau kalau sudah terkena gangguan itu. Ini ada dua di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada yang sebelum terjadinya, ada yang sudah terjadi. Doa dan perlindungan yang dibaca sebelum datangnya penyakit atau untuk mencegah datangnya bala, supaya tidak terkena mata jahat, sihir atau yang lainnya, yaitu membentengi diri dari orang yang ditakuti dengan membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang berbisa, dan setiap mata yang jahat. Dan juga Nabi membacakan kepada cucunya Hasan dan Husain doa perlindungan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah, aku memohon kepada Allah untuk melindungi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan syaitan dan binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Kemudian dibacakan juga untuk meruqyah di antara yang datang dari Nabi, kita bacakan ayat Al-Fatihah atau dengan doa yang datang dari Nabi, ta'awudz yang datang dari Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kemudian selanjutnya ruqyah untuk menolak bahaya. Kalau sudah terjadi, kalau tadi sebelum terjadi, kalau sekarang sudah terjadi. Jadi ruqyah apabila sudah terjadi, orang sudah kena penyakit atau terkena gangguan jin
atau yang lainnya, maka dia ruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Seperti dalam satu riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi pernah mengeluh sakit. Kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan membaca Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi 'ainin. Jadi malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dari setiap penyakit. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu dan juga dari gangguan orang yang hasad apabila dia hasad, dan dari gangguan mata yang jahat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id, bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wahai Muhammad, engkau ada keluhan penyakit? Kata Nabi, iya. Kemudian malaikat Jibril membacakan Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan nama Allah, aku meruqyah kamu dari setiap segala sesuatu yang membahayakan kamu, dari setiap kejahatan atau dari setiap mata yang jahat, yang hasad. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Dengan nama Allah, aku meruqyah kamu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada seorang dari keluarganya yang sakit, Nabi SAW meniupkan dengan membacakan Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi usap dengan tangan kanannya, kemudian sembuh. Atau kalau kita sakit, kita meruqyah dengan membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian membaca A'udzu bi'izzatillah atau A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi aku berlindung pada Engkau ya Allah dengan kekuasaan Engkau dari kejahatan apa yang aku dapati dan juga yang aku khawatirkan. Adapun ruqyah yang syar'i dari ayat-ayat Al-Quran, kalau ini untuk kita, kemudian juga untuk keluarga, bisa juga kita bacakan buat orang lain, bisa juga ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama bagi orang yang terkena sihir atau orang yang kemasukan jin. Itu bisa dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Menurut penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau menjelaskan tentang orang yang terkena sihir. Itu cara yang pertama, mengetahui tempat di mana buhulnya ditanamkan kemudian dibuang. Dan ini yang paling manjur untuk pengobatan yang terkena sihir. Cara yang kedua, menggunakan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Di antaranya kata beliau, menumbuk 7 helai daun pohon sidr, daun bidara yang hijau di antara 2 batu, lalu menyiramkan air ke atasnya sebanyak jumlah air yang cukup untuk mandi, dan dibacakan dalamnya sebelum diminum dan sebelum disiramkan kepada orang yang sakit, yang terkena jin atau yang terkena sihir. Itu dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang dibacakan menurut penjelasan beliau yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, membacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal